dengerin dulu, Tuhanmu punya tanduk. Dengerin. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Oke, pertanyaannya, apakah Tuhanmu punya tanduk? Enggak. Terus siapa yang bertanduk di situ? Itu roh Allah. Oh, berarti itu kan Tuhanmu itu roh. Iya. Jadi roh Tuhanmu itu bertanduk 7, betul? Bro, kalau kau baca, kau tidak bisa kau menafsirkan kita wahyu sembarangan. Nggak dinafsirkan orang lagi nanya. Ada bilangan. Oke, dibaca lagi. Saya sudah baca. Dibaca lagi, diam dulu, kita baca lagi. Baca. Ya, setelah bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Roh Theosmu bertanduk 7 bermata 7. Salah, Anda salah menafsirkan. Loh, saya membaca doang kok. Aku tak. Itu kata Yohanes di Patmos. Sekarang iya betul. Sekarang begini. Sekarang ini saya baca baik-baik lah. Itulah ketujuh roh Theos bertanduk 7 bermata 7. Pertanyaannya, apakah roh Tuhan kamu bermata 7 bertanduk 7? Enggak. Itu Loh, hanya simbol. jadi ini wahyu nih. Salah ya? Malu dia. Bunda Nora, biarin dia yang menerjemahkan. Biar dia yang sembarang orang menafsirkan kitab wahyu, karena di sana contoh ya, seperti kita Daniel, kitab Daniel. Di sana ada lambang, di sana ada angka-angka. Nggak boleh sembarangan Anda menafsirkan langsung. Nggak boleh sembarangan. Oke. Ya? Anda harus baca semua dulu. Itu seperti apa? Baru bisa kau bertanduk 7 bermata 7 itu seperti apa? Ya, aku nggak tahu gambarkan. Kalau di Alkitab memang begitu, tapi bukan berarti Allah kami bertanduk. Enggak, bukan begitu. Iya, maksudnya biar kau jelaskan, Ibu Bunda. Maksudnya Bunda Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jelas gini loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh ya. Hanya orang-orang kamu tadi ngomong. Dengerin saya lurusin lagi. Dengerin bro. Kamu tadi mengatakan Tuhanmu itu roh. Di Wahyu 5 nomor 6 kau sudah akui Tuhanmu itu ada 7 roh yang bertanduk. Jadi Tuhanmu itu bertanduk bro. Kau nggak usah lari-lari situ. Saya sudah bilang kalau kamu udah sembarang menafsirkan kitab wahyu ya. Dibaca lagi. Ditafsir apa dibaca? Diam dulu. Ini menafsir atau membaca? Sekali lagi saya bacakan ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Bermata 7, bertanduk 7, itulah roh Theos. Nah, sekarang pertanyaannya, ini pertanyaannya, saya masih membaca. Apakah roh Tuhan kamu bertanduk 7 bermata 7? Enggak. Kalau aku bilang kan. Berarti kalau Anda jawab tidak, dengerin. Kalau Anda jawab tidak, dengerin dulu. Kalau Anda jawab tidak, berarti tulisan tadi salah. Wahyu 56 salah, betul? Perlu direvisi lagi. Makanya jangan menuangkan roh. Kalau kau menuangkan roh, ngeri kali itu loh. Bertanduk 7, serem kali bro. Serem bro. Gimana tuh Bang Hendra? Tanduk 7 bermata 7 loh. Itulah ketujuh roh Theos. Sama dengan Allah, nggak ada rohnya. Kalian menyembah orang mati. Itu Esa bro. Oke, dijawab. Ntar dulu lain Pak, kan diam. Allah itu yang menciptakan roh. Kalau nggak percaya, baca Ibrani 12 nomor 1. Tuhannya juga, roh itu ciptaan. Coba baca. Ibrani 12 nomor 1. Zakaria 12 nomor 1, sorry. Zakaria 12 nomor 1. Roh itu ciptaan. Diam dulu ya. Saya ajarin kau Bible nih. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Di Al-Quranmu, jangan lari ke Bibel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Berarti
roh itu ciptaan Tuhan, termasuk rohnya Yesus ciptaan Tuhan. Gitu loh kalau diskusi. Nggak usah pakai Al-Quran, pakai Bibelmu aja biar kau paham. Kalau pakai Al-Quran kamu nggak paham. Kamu nggak ada roh di Al-Quran, makanya kamu nggak tahu. Ada banyak roh di Al-Quran. Ya sudah. Roh itu makhluk gaib. Iya di mana? Banyak datanya roh. Tunjukkan aja. Allah yang menciptakan manusia dan jin. Nah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Itu jin, itu roh. Itu ada tuh. Di mana roh di situ? Jin itu roh. Siapa yang bilang roh? Ya memang ada bisa lihat jin. Berarti Anda bertentangan. Aku pernah tanya sama orang Islam, jin itu bukan roh. Nah, terus apa dong? Kalau jin itu bukan roh apa dong? Jin itu roh. Kalau itu jin roh, sedangkan jin juga ada yang masuk, ada yang Islam, nanti juga bisa masuk surga dia kan? Memang ada jin masuk surga, jin. Berarti nanti yang masuk di surga roh. Jin yang ingkar itu sudah menjadi sibilisis yang keluar dari kubur, itu yang kau tuhankan. Surga itu roh atau nanti Anda itu berbentuk roh? Atau berbentuk manusia kita di sana. Kita diberi tubuh baru yang muda selamanya, yang ganteng selamanya kita. Jin dikasih tubuh juga? Enggak lah, jin tetap jin, manusia beda. Iya, maksudnya dia masuk surga juga. Yang jin dan manusia yang menyembah kepada Allah ya masuk surga lah. Aduh, ajaran apa ini? Ya ajaran Islam lah. Daripada bertanduk 7 ngagetin bro, gimana? Jin masuk surga gimana? Daripada jin bertanduk 7 gimana? Begini atau gue kasih nih. Matius 21:31 kayaknya itu ya, pesundal masuk surga duluan ya. Begini, memang Allah itu membenci Tuhan kami, makanya kalian juga membenci. Engkau Allah yang membenci Tuhanmu, kau sendiri yang membuat Tuhan baru kok. Allahmu yang membenci Tuhan saya. Di mana tertulis? Ada? Di mana? Bentar. Ya. Baca. Ini kalau kau memperbodoh diri semua datanya ada. Tapi kalau diajak pintar datanya nggak ada. Gimana sih kamu? Bentar. Aku bacakan ya. Biar tahu asalmu dari mana. Oke. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5737. Ada ya? Jangan bilang saya bohong ya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5737. Aku bacakan aja ya. Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami, Syu'aib telah menceritakan kepada kami, Abu As Zinad dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehina-hinanya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang yang bernama Maliki Amlak atau Raja di Raja. Nah, apa sih maksudnya itu? Iya, maksudnya apa? Saya membenci Tuhan. Oke, makanya aku bilang Tuhan Allah itu. Iya, kamu maksudnya apa itu? Apa tadi maksudnya apa? Maksudnya Allah itu membenci Tuhan kami karena Tuhan kami namanya Raja di atas segala raja. Di mana di situ ada kata membenci? Ya, ini Ngaco lu. adalah di sisi Ya udah Allah. nggak apa-apa, terserah dia. Ngawur. Biarin bang. Dia kan kalau nggak potong bukan potong. Biarin. Sebentar. Sehina-hinanya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang bernama Maliki Amlak atau Raja di Raja. Tuhan kami bernama Raja di atas segala raja. Ya nggak apa-apa lah. Dia membenci. Ya nggak apa-apa lah. Tuhanmu memang dibenci oleh Pak Kutu kok. Ya jadi saya kasih data ya. Saya kasih data nih. Nah, yang satu kali lagi. Jadi Elohim saja itu di Ulangan 21 nomor 22 23 itu Elohim itu mengutuk orang yang di tiang salib. Jadi jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Elohim sendiri yang mengutuk orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Tuhanmu itu dikutuk oleh Elohim. Paham kau di sini? Masih mau datang besok. Elohim yang mengutuk Tuhanmu yang tergantung di tiang salib. Masih mau kok? Diam, nangis, bombay. Siapa tadi mau bicara lagi? Saya yakin bahwa Tuhan membenci Tuhan kami. Aku baca ya. Enggak, Elohim yang mengutuk Tuhanmu.
Sebentar, aku bacakan. Coba dulu. baca Galatia 3:13 Bunda. Diam dulu, saya kasih data. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3. Nomor 13. Tuhan di Selebes. Diam dulu, saya baca data dulu. Lu diam, ini data loh. Tadi kamu baca hadis, saya diam dengerin. Nah, sekarang giliran kamu yang mendengarkan. Gantian dong. Ini sudah jelas ya. Iya jelas. Ya udah ya. Diam. Hendra, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, siapakah orang yang terkutuk yang digantung pada kayu salib? Siapa orang itu bro, Hendra? Dijawab. Hendra, tuk. Hendra, siapakah yang terkutuk itu Hendra? Kalau memang mau kita diskusi, jangan mute. Iya, siapa yang terkutuk itu Hendra? Silakan dijawab. Ini, Anda kan orang blow on. Jadi Anda nggak tahu apa yang dimaksud Rasul Paulus. Konsep keselamatan di dalam kekristenan, Anda nggak tahu. Jangan asal klaim orang. Enggak apa-apa, dibaca lagi. Kayaknya nggak dengar deh. Kalian diam dulu, kita baca ulang ya. Oke, Baca lagi Bunda. Kalau kau mute aku turun ya. Kalau kau mute lagi aku turun. Ya turun aja kalau mau. Emang kau saya butuhkan di sini kok. Kamu nggak dibutuhin. Karena kau nggak ada ilmu, makanya kau nggak berani lawan saya. Jangan turun, biar hiburan kita, Mas Andi. Coba, yang lain diam, biar aku sama Hadi Selebes dulu. Iya, sekarang lu diam dulu. Mau dibacain dulu ya. Oke, dibacain Bunda. Minta tolong dibacain. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, pertanyaannya, siapakah nama orang itu yang digantung pada kayu salib terkutuk? Siapa nama orang itu? Silakan. Yes, kau diam saya bisa jelaskan ya. Begini, ya, Anda salah memahami apa yang dikatakan Paulus. Dengar dulu nanti ku jelaskan ayat itu. Karena Anda tidak mengenal konsep keselamatan. Kata siapa itu kan umum. Kata siapa? Kamu itu mau nggak aku jelaskan? Ini kan keyakinan saya. Betul, kan yang ditanya siapa yang terkutuk, yang digantung di kayu salib. Siapa? Kalau Berarti saya kan langsung itu jawab adalah oknum. Yesus, kalian akan framing, maka saya akan jelaskan. Artinya dia takut sama jawabannya sendiri. Tidak, Gitu saya aja. tidak takut. Tidak Pertanyaannya itu siapa? Bukan gini loh. Bunyi pertanyaannya siapa? Bukan pertanyaannya. Tolong jelaskan. Gitu loh ya. Coba siapa itu namanya Bang? Ya udah lu ngomong deh. Terserah lu ngomong apa ke. Silakan. Itu jangan mute kalau kita diskusi. Kalau memang kamu nggak mau diskusi ya sudah kita tunggu. Ya udah ngomong panjang. Gua kasih lu waktu 6 hari 6 malam. Silakan. Kau dengar ya. Kamu salah memahami apa yang dimaksud Paulus. Kenapa? Karena kamu tidak mengenal konsep keselamatan di dalam kekristenan. Kalau kamu mengenal konsep keselamatan, kau akan mengerti ayat ini. Yang dimaksud Paulus ini ya, bukan Yesus yang berdosa, tetapi kita yang seharusnya menanggung kutuk itu dia tanggung. Makanya ada ayat yang mengatakan, sebentar aku lupa ayatnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam tubuhnya kita dibenarkan. Itu maksudnya, bukan karena Yesus berdosa dia digantung. Biar sampai dia selesai. Udah, Anda paham ya? Bro. Udah, Belum. silakan. Oke. Silakan. Saya ulang pertanyaannya. Siapakah yang terkutuk di tiang salib? Oke. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Kamu tahu tertulis di mana ini? Sebentar. Kamu tahu enggak tertulis di mana ini? Tertulis di kertas. Tertulis di kertas. Tertulis di kertas, Bro. Oh, berarti kamu nggak tahu ya? Tertulis di kertas loh itu. Kalau tertulis. Ya, silakan Bukan, jawab. di ulangan 20 kalau nggak salah. Di sana orang yang terkutuk itu ya orang yang berdosa. Silakan 21 Coach Lu. Ulangan 21 Coach Lu. Anda pintar. Ya, pertanyaannya saya ulang ya. Nih, dengerin pertanyaannya. Siapakah orang yang bergelar Kristus digantung pada kayu salib terkutuk? Siapa nama orang itu? Silakan. Tuhan saya, Yesus Kristus. Oke, tepuk tangan, Tuhannya terkutuk. Itu kan. Pertanyaan kedua. Kalau Pertanyaan kedua, dengerin. Kamu udah jawab. Dengerin. Diam.
Kamu udah akui Tuhanmu terkutuk. Pertanyaan kedua, siapakah yang mengutuk Tuhanmu Yesus itu? Pernah Silakan. mengatakan Tuhan saya terkutuk. Aku tidak pernah mengatakan Tuhan saya terkutuk. Kamu sendiri yang mengatakan ya. Terus siapa yang terkutuk di tiang salib? Oke. Kristus itu atau Yesus yang disebut sebagai Tuhan itu, dia tidak punya dosa, ya. Dia menanggung dosa umat-umatnya, termasuk saya, termasuk kamu itu. Bukan karena dia berdosa dia digantung di kayu salib. Dia itu karena dia menanggung dosa-dosa kita. Saya kasih contoh, ya. Kalau anakmu yang kau kasihi, misalnya ini saya kasih contoh ya, di penjara. Tapi karena kau mengasihi anakmu, kamu datang, lalu kau berkata sama Biarin aja dia ngomong. Anda berkata begini, biarlah aku menggantikan anak saya. Sampai kehabisan kata-kata biar. Lalu kemudian anak Anda keluar, Anda menggantikannya. Apakah bapak Anda berdosa? Kan enggak. Yang berdosa kamu, tapi karena dia mengasihi kamu, dia menggantikan menggantikan kamu. Sebenarnya kamu yang harus menanggung semua itu. Sudah? Sudah. Oke. Saya ulang pertanyaannya. Siapakah nama orang yang bergelar Kristus yang digantung terkutuk di tiang salib? Siapa nama orang itu? Silakan. Aku sudah bilang tadi. Siapa? Ayatnya jelas kok. Siapa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena saya, karena kamu, karena semua manusia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia dulu. Bentar dulu. Ya, saya ulang pertanyaannya lagi ya. Nanti saya kasih pilihan ganda deh. Siapakah nama orang? Dengerin, saya ulang lagi pertanyaannya. Habis ini kau ngomong panjang deh. Saya nggak motong kok. Siapakah nama orang yang bergelar Kristus yang mati terkutuk pada kayu salib? A. Yesus, B. Bapakmu, C. Istrimu, D. Semua keluargamu. Silakan dijawab. Nggak boleh kau kasih saya pilihan ganda begitu. Ya kalau begitu kau jawab di luar pilihan ganda. Kau jawab siapa nama orang itu? Yesus itu. Oh Yesus, sudah diakui Yesus. Bukan karena dia berdosa. Karena dia berdosa. Tapi dia menanggung dosa-dosa kita. Dia menanggung semua kutuk kita. Anda jadi paham? yang terkutuk itu yang bergelar Kristus adalah Yesus. Buktinya dia sudah di sorga. Saya tidak tanya buktinya. Berarti kita biar positif kan. Itu pasti di dalam neraka kan? Berarti namanya neraka. Yesus. Berarti namanya Yesus ya. Yesus ya. Buktinya dia di sorga. Iya, Yesus kan yang terkutuk kenapa itu. dibilang terkutuk? Iya kan? Karena dia Kenapa dibilang terkutuk? Ntar dulu bang, bos tua, ntar dulu bos tua, dia dulu Hendra dulu, hormati teman-teman. Kutuknya aja, menang-menang di Islam lah kata-kata. Bos tua, ntar dulu bos tua. Sabar dulu, napa? Noranya sih ketawa, tapi nol. Bang Handi, saya rasa room kita ini yang paling enak bagi orang Kristen ya. Mau jawab apa saja bebas, betul nggak Bang Handi? Ya enak kami lah, apa urusanmu rupanya? Bos tua kalau kamu ngoceh, Misalnya agamamu sih. bos tua kalau kamu nggak kooperatif saya turunkan dulu ya. Saya tanya sama kamu nih bos. Kalau orang terkutuk tempatnya di mana? Neraka. Oke, kenapa Yesus ada di sorga? Pastinya di neraka dia karena dia terkutuk. Salah tulis itu. Kalau tertulis dia naik ke sorga. Salah tulis itu tempatnya orang terkutuk neraka. Karena di Bible juga, dengerin saya kasih tahu edukasi ya. Di Bible itu tidak ada kata surga. Yang adanya itu uranon, langit gitu ya. Kalau surga itu bahasa Yunaninya paradiso, nggak ada kata paradiso di Biblemu. Begitu juga di Perjanjian Lama itu hasamayim, langit. Jadi Tuhanmu ini sebenarnya kalau memang Tuhanmu yang terkutuk, tempatnya di neraka, bukan di surga. Salah tulis itu bro. Siapa yang bilang salah tulis? Dia buktinya orang terkutuk di mana? Ya di Di neraka. surga apa neraka? Bukan Yesus sudah di sorga kan? Enggak, saya tanya dulu, dengerin pertanyaannya baik-baik ya. Tempatnya orang terkutuk itu surga atau neraka? Kalau orang terkutuk seperti kamu ya di neraka. Neraka. Yesus terkutuk nggak? Dia bukan terkutuk, dia mengandung. Diulang lagi, baca lagi datanya bunda. Baca lagi. Tadi udah jawab loh, mundur lagi dia, baca lagi. Oke. Aduh. Pokoknya ku hajar Dibaca kalau ya. pakai data.
Dibaca ya, dengarkan baik-baik. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, sudah? Oke. Jelas ayatnya. Dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu pertanyaannya. Berdasarkan data yang dibaca, siapakah nama orang yang bergelar Kristus yang digantung pada kayu salib terkutuk itu? Siapa nama orang itu? Silakan. Kan nih, siapa nama orang itu, bro? Love myself, thank you. Banyak yang ngasih gue di YouTube, Bunda Nora. Oh, ngasih apa ya? Nyawer. Banyak banget yang nyawer. Ada yang nyawer udah hampir 1 JT yang nyawer. Masya Allah. Semangat bagi penonton di YouTube Bang Handi Celebes. Kenapa kau mute saya di Celebes? Saya nggak mute, kamu yang nggak ngomong. Siapa nama orang itu, bro, yang terkutuk? Silakan. Kamu nggak lihat titik 2 di sana? Sebab yang terkutuk titik 2. Sebab ada tertulis. Nah, yang terkutuk itu titik 2 yang terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, siapa orang itu? Siapa nama orang itu yang terkutuk? Sebentar, siapa? Kita lihat dulu Ulangan 21 supaya Anda paham gitu loh. Siapa itu? Sebentar, itu bukan kamu ya. Karena kalau aku tanya Al-Quran, kamu nggak bisa jawab. Iya, nggak bisa, nggak apa-apa. Kau pintar kok. Al-Quran itu kan terangan aja. Karena aja dia baca ulangan, nanti kena dia itu kan, dia baca ulangan 21, 22 sampai 23. 22 23 baca ya. Di timur lagi. Andreas, diam dulu Andreas. Saya cukur kumismu yang tipis, Andreas. Berisik dia itu, ada musiknya isi Andreas. Udah turun dia. Rafael. Iya, nama aslinya Andreas itu. Oh iyalah. Jasoda ini siapa? Muslim ya, Bang Jasoda? Bang Ninja Muslim? Muslim. Aku mau nitip satu nanya ke Pak Hendra. Bang Ninja Muslim ya? Biar dia jawab dulu Bang, ke ulangan 21, 22, 23 dia mau baca. Lama banget dia bacanya, padahal kita hafal itu. Bukan Muslim. Oh, Ninja bukan Muslim? Iya. Kristen Bang? Loh, Kandio tadi, Kandio mana tadi? Kandio naik lagi, Kandio. Aduh. Ini Kang Dito di bawah Abang, Kang Dio di bawah Abang. Bang Handi? Mana, udah nggak ada. Oh, masih ada ya. Masih. Ada. Saya lihat. Bang Ninja ini Kristen? Iya. Oke. Katolik? Protestan? Ya, protes. Protes terus Abang. Suka. Hendra, mana suaramu, Hendra? Oke. Hendra, suaramu mana? Bentar, diam. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus pernah berbuat dosa? Yesus tidak punya dosa. Enggak. Tidak ada dosanya Yesus, anaknya Maria ya, nggak ada. Oke. Gimana? Saya udah jawab. Kutantang kau. Di mana Yesus pernah berbuat dosa? Tidak ada. Kalau mau boleh saya kasih datanya banyak. Salah tulis itu. Saya kasih contoh satu ya. Tolong dibaca di mengutuk pohon ara. Oh, itu bukan dosa. Diam dulu. Kan katanya mau dibacain. Bacain. Ya elah. Kalau Pak ngomong itu harus pakai data kita.
Nanti aku Mana, bertanya. Bang Adi? Aku tanya. Di taruh dulu ingat dulu. Matius 21 lah. 18 sampai 22. Oke. Yang di Matius ya. Ya. 18 ya. 18 sampai 22 itu. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di mana dia berbuat dosa di situ? Perikopnya itu apa nama perikopnya? Atasnya coba. Berikutnya, Yesus Diam mengutuk dulu, pohon ara. Indra. Mengutuk pohon ara. Pertanyaannya, bro. Mengutuk Mengutuk itu. pohon ara bukan dosa. Dengarkan dulu pertanyaannya. Jangan kamu ngomong dulu sebelum ditanya. Saya ini membuktikan pakai data. Itu pertanyaannya. Mengutuk itu perbuatan dosa atau tidak? Kalau mengutuk manusia betul. Kalau mengutuk pohon Enggak. yakin? Yakin. Apa arti mengutuk? Kalau mengutuk manusia boleh, itu dikatakan dosa. Tetapi kalau mengutuk pohon ara enggak. Sama-sama mengutuk loh itu. Iya, ini kan pohon. Jadi nggak apa-apa mengutuk pohon. Enggak ada dosanya. Oh, nggak ada dosanya. Is okay, nggak apa-apa. Satu lagi nih dosanya nih. Di Matius 21, 1 sampai 11. Dosanya ini. Gue tunjukin semua dosanya. Silakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya yang telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Pertanyaannya bro, itu keledai itu yang diambil keledai orang apa keledai Yesus? Kamu lupa nih. Bentar, saya tanya sama kamu. Pertanyaan dulu, dengerin dulu pertanyaannya baru ngomong. Sebentar dulu. Dia dengerin dulu pertanyaannya baru ngomong. Itu keledai yang diambil Yesus itu keledai Yesus sendiri atau keledai punya orang? Silakan. Oke, kalau menurut saya ya, kenapa bisa Yesus tahu kalau ada keledai tertambat di kampung itu? Saya nggak nanya dia tahu apa enggak, itu punya siapa? Sebentar dulu. Anda harus baca dari ayat. Itu punya siapa? Dengar dulu, kenapa Yesus bisa tahu kalau ada keledai tertambat di sana? Padahal mereka berlawanan arah. Ya pertanyaannya itu punya si keledai itu punya siapa? Nah, aku tanya dulu, kenapa Yesus bisa tahu? Saya nggak tahu, saya bukan perwakilan Yesus kok. Saya ini tanya. Tapi dia maha tahu ya. Ya, pertanyaan saya itu keledai punya siapa? Anda setuju di situ ya? Itu keledai punya siapa? Di mana di Yesus di situ mencuri? Saya tanya, saya nggak nuduh mencuri loh. Pertanyaan saya. Dia bilang ya. Dia sendiri yang ngomong. Saya bertanya, kan? dengarkan dulu. Saya nggak pernah nuduh mencuri. Saya nanya itu keledai punya siapa? Oh, kalau yang punya nggak ditulis di situ. Punya Yesus atau punya orang lain? Pertanyaan saya, kenapa Yesus bisa tahu ada keledai? Kau nanya, kau berjawab ini pertanyaan. Jawab dulu, kenapa bisa Tuhan Yesus tahu ada keledai tertambat di sana? Ya mungkin dia mimpi kali. Nah itu kan Anda buat alasan. Kau tanya saya. Makanya saya tanya, itu keledai itu punya Yesus atau punya orang lain? Jawab. Tuh, ketika murid-muridnya melepaskan itu kan orang nggak marah. Iya, jawab dulu, ini punya siapa sih keledai ini, bro? Orangnya di situ nggak dikatakan punya siapa. Di situ ada, di situ tertulis kalau ada yang punya yang menegur kamu, berarti ada yang punya, bro. Kamu nggak baca sih? Itu punya orang lain. Ya, siapa Pertanyaan namanya? selanjutnya, ya udah, pertanyaan selanjutnya dengerin. Apakah keledai itu sudah dibalikin? Apa belum? Silakan. Kalau
Jawab. Apakah kalau itu sudah dibalikin? Silakan. Kalau ayatnya dikembalikan nggak ada. Tapi Berarti apakah belum Yesus dibalik, belum dibalikin, di situ? Bang. Sebentar. Tapi kan intinya di situ apakah Yesus mencuri? Kan enggak. Pertanyaan saya nggak nuduh mencuri, kok kamu selalu menuduh Tuhanmu mencuri sih? Nah memang itu kan, saya tahu. Saya nggak nuduh mencuri loh. Kamu kan akan menunjukkan dosa Yesus. Saya nggak nuduh mencuri, Tuhanmu enggak. Saya pertanyaan saya. Saya tahu sudah Kamu jalan sendiri kok kamu yang baper sih? Pertanyaan saya. Kan akan menuduh Yesus mencuri. Dengerin dulu. Bukan kesalahan Yesus. Kamu yang memulai mengungkapkan kata mencuri loh. Saya nggak pernah ngomong Oke, mencuri. berarti Anda setuju kalau Yesus tidak mencuri ya? Saya tanya itu kalau dia udah dibalikin belum? Kalau di Alkitab nggak pernah ditulis seperti itu. Tapi apakah Tuhan mencuri? Kan enggak. Oke. Kalau orang meminjam terus nggak dibalikin, apa namanya? Gimana? Kalau ada orang meminjam terus dia nggak balikin sampai sekarang, itu apa? Dosa atau bukan? Ya dosa. Ya dosa. Dosa tuanya diakui. Sadar dia. Gini. Anda lupa tadi ya, sebentar. Anda lupa. Keceplosan dia dosa. Ya dosa memang. Berarti Yesus berdosa dong. Enggak berdosa. Loh, barusan kau bilang dosa loh. Karena dia tahu ada kelemahan. Padahal dia Keceplosan dia. Kenapa bisa dia tahu? Saya ulang ya. Kalau ada orang meminjam barang orang, Jangan dulu. Kamu jawab dulu. Kenapa Yesus bisa tahu ada keledai di sana padahal mereka berlawanan arah? saya nggak bisa menjawab karena saya nggak ada datanya itu. Jawab. Kalau kamu nggak bisa jawab, aku nggak jawab juga. Ya jawablah. Kau jawab lah. Saya nggak mewakili Yesus di sini. Berarti tanda tanya apakah memang itu mukjizat? Ya, karena Tuhan sudah tahu ada keledai di sana. Ya, bukan itu yang saya tanya. Pertanyaan saya Karena keledai adalah itu ada pertama di depan. keledai itu udah dibalikin belum? Kalau ayatnya nggak ada, tapi kan Nggak ada. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada orang meminjam barang orang belum dibalikin sampai saat ini, udah 2000 tahun, itu dosa atau enggak? Bro, Anda ini memang betul-betul. Loh, orang lagi nanya kok. Sebentar. Apakah murid-muridnya mencuri diam-diam? Saya nggak nanya mencuri loh. Saya nggak menuduh mencuri. Kan ada orang di situ kan? Kan di situ ada orang. Beda mencuri, beda dengan penggelapan. Pasalnya Di situ beda. kan ada orang, bro. Di situ ada orang. Makanya Saya tanya, itu kalau orang, kalau orang meminjam, Yesus minjam kalau ada orang udah dibalikin belum? Katanya Anda belum. Dosa nggak tuh? bukan belum, karena memang nggak ada tertulis di situ apakah dibalikan atau tidak. Berarti belum dong. Mungkin apa Anda bisa mengambil kesimpulan? Karena nggak ada datanya, ada dibalikin, nggak ada datanya. Ini memang nggak ada ditulis, tapi saya Berarti belum dibalikin. Tapi saya percaya bahwa keledai itu dibeli karena Yesus mengatakan jangan mencuri. Mana datanya? Di mana datanya sudah dibalikin? Memang nggak ada tertulis. Ya nggak ada. Lu jangan ngarang dong kalau nggak ada. Bukan berarti tidak dikembalikan. Ya udah, lanjut lagi, satu lagi dosanya ya. Terserah lu lah daripada. Satu lagi Bunda, entar dulu ya. Di Matius, Matius 21 12 13. Oke. Mulai dari 12 ya. Ya. Dari 1 lah dulu. 12 ya. 12 sampai 13 saja. Lalu Yesus masuk ke bait Tuhan dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Tuhan. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Pertanyaannya adalah, siapakah yang membalikan meja pedagang? Yesus. Pekerjaan membalikan itu menurut Anda arogan atau enggak? Siapa yang menyuruh menjual di bait Allah? Loh, bait Allah itu tempat kudus, bukan tempat jualan. Yesus begini bro, kasih. Iya. Kasih itu tidak membiarkan orang berbuat dosa. Itu harus ditegur. Cara menegurnya itu pakai mulut atau pakai tenaga?
Loh, orang kalau keras kepala, ya. Orang kalau keras kepala. Kok tahu dia, bro? Emang ada SP1, SP2 sebelumnya nggak ada tuh, langsung main balikin aja kok. Ya memang nggak ada ditulis itu sudah berapa Ya artinya pertanyaannya adalah. Bait Allah itu nggak boleh Iya, memang nggak boleh. Siapa bilang? Memang nggak boleh. Pertanyaannya adalah membalikkan meja pedagang itu perbuatan baik atau enggak? Ya kalau bagi saya itu pelajaran aja bagi orang-orang. Saya nggak nanya pelajaran baik atau enggak. Di mana berdosanya dia membalikkan meja-meja penukar uang begitu, nggak ada dosanya. Jadi kalau ada orang dagang, misalnya karena memang bait Allah itu tempat kudus, nggak boleh berjual beli. Iya, tidak boleh memang. Tapi kok caranya kayak preman gitu loh. Ya harus mungkin aja ya, mungkin sudah setiap hari mereka menjual di situ. Oh, kok pakai mungkin sih? Kok kamu jadi mungkin? Iya, tidak mungkin. So tahu lu kata Haji Bolot, so tahu lu. Karena Yesus berkata rumahku akan disebut rumah doa. Iya kan bisa pakai etika loh baik-baik. Kata ini loh, masa saya ajarin kayak Satpol PP sekarang ya, kalau mau mengusir memindahkan pedagang itu. Sekarang saya dulu yang ngomong, saya lagi yang ngomong. Anak dari tadi bertanya terus, kamu bertanya. Diam dulu, ini kan menunjukkan. Kau bilang Yesus nggak berdosa, banyak banget dosanya 3 ini. Dengerin dulu ya. Di zaman sekarang ini, Anda kan tahu KDM ya. KDM itu gubernur yang paling terkenal di Indonesia. Kalau dia, dengar saya belum selesai ngomong. Diam dulu lah. Kalau mau memindahkan pedagang itu, dia samperin baik-baik dulu loh. Diajak ngobrol baik-baik dulu, dikasih solusi dulu, supaya mereka ini merasa nyaman. Ini Tuhanmu ini loh, kagak ada koordinasi, langsung main balikan meja orang gitu loh. Pertanyaannya, caranya Tuhanmu membalikkan meja pedagang ini, menurut kamu itu perbuatan baik atau tidak baik? Silakan. Oke, kalau orang yang sudah ditegur sekian kali, ya, atau tiap hari di situ berjualan di bait Allah, tegurannya harus keras. Di mana datanya Yesus pernah menegurnya? Di mana datanya pernah menegur? Karena firman Tuhan berkata begini juga, kalau kamu marah, ya, jangan sampai terbenam matahari. Di mana datanya Yesus pernah diam dulu kau itu Di mana datanya Yesus pernah menegur? Di mana datanya? Maksudnya? Di mana datanya Yesus menegur? Kamu kok ngarang-ngarang aja sih? Kau kayak penasihat hukumnya Yesus gitu loh. Coba sebentar, aku buka dulu ayatnya. Iya, dibuka. Di mana datanya Yesus pernah menegur? Gak ada, langsung main sikat kok. Langsung main sikat. Kalah, bagusan KDM. KDM memberi solusi. Yesus berkata begini, kalau kau marah jangan sampai terbenam matahari. Karena kalau terbenam matahari itu sudah lanjutin dulu Bunda Nora, ajar di sini. Ya, maksudnya begini, kan ajaran kasih. Setidaknya kan bisa dikasih tahu dulu. Murah, sebelum aku turun, aku mau tanya nih ya. Sebelum turun, dia mau turun Bang Andi. Sebentar, aku sama Andi Silebes ya. Aku mau bertanya dulu, siapa yang paling dulu ini, selesai dulu ini baru nanya. Kau selesai. Selesai dulu ini. Bagaimana mau selesai, Hendra? Kalau dia ajarkan ajaran kasih, tapi dia tuh memporak-porandakan jualan orang. Kasih itu Bu Nora, kasih itu tidak membiarkan dosa, kita biarkan, kita harus tegur. Itu kasih, ya. Lo tegur dengan cara seperti itu. Harus, kalau orang berjualan di bait Allah harus, karena bait Allah. Tapi kasih itu katanya lemah lembut. Lemah lembut apa kok kayak gitu? Kasih itu bisa kita lemah lembut, tapi kalau ada orang berbuat dosa, kita harus tegur. Loh, sekarang Kenapa begini. Sebentar. Kalau seandainya ada orang yang membuang sampah di depan rumahmu, pasti kan kau tegur dulu. Pak, janganlah buang sampah depan rumah saya. Atau Bu, janganlah Bu. Ya kan? Tapi kalau tiap hari? Nah, tunjukkanlah kalau di situ katanya berjualannya tiap hari. Di mana datanya? Oh, sudah pasti tentu, nggak mungkin Tuhan. Kalau bukan tiap hari di situ. Asumsi kau tuh, Hendra. Mereka sudah asumsi kau. Di mana datanya kalau itu jualannya tiap hari? Di mana?
Karena sudah terbiasa mereka menjual di situ. Di mana terbiasa mereka jualan di situ? Nggak mungkin cuma 1 kali 2 kali. Ya mana datanya Makanya gitu Yesus berkata, loh. rumahku akan disebut rumah doa. Kau Ya, carikan mana sarang datanya? penyambung. Dari Mana kata-katanya, datanya? dari kata-kata saya sudah jelas. Rumahku akan disebut. Kita menjadikan sarang penyambung, berarti Kamu sudah istirahat setiap aja, hari. kamu istirahat, renungkan baik-baik. Ya kenapa sampai Yesus 1, dia di dalam Matius 21 menyuruh 2 muridnya mengambil keledai yang bukan miliknya. Ya tanpa permisi. Yang kedua, katanya ia segera akan mengembalikannya. Ternyata tidak juga. Terus Sebentar yang aku bertanya berikutnya, dulu ya. sebentar dulu Hendra, sebentar biar kita close, kasihan Bang Ninja. Yang kedua, dia mengutuk pohon ara. Coba aku bayangkan. Sebentar dulu Hendra. Dia mengutuk pohon ara. Bukankah katanya Yesus yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Nah, Yesus kan menciptakan pohon. Yang pohon ara itu sebenarnya adalah pohon musiman. Sama seperti durian. Sebentar dulu. Nah, dia tiba-tiba merasa lapar dengan murid-muridnya. Udah tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah. Kalau belum musimnya berbuah, ngapain dikutuk? Kalau dia punya kuasa Tuhan, aturannya begini. Aturannya dia bilang gini, pohon ara, saya tahu kau adalah pohon musiman. Nggak tapi boleh, karena saya kok Anda yang lapar, harus mengatur ayolah, Tuhan. gitu dong. Kata-katamu lebih penting daripada kata-kata Tuhan. Loh, Karena Tuhan begitu. juga memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Poin yang bisa kita ambil begini loh. Begini ya, kita tahu Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Sampai pohon-pohon yang bermusim itu Tuhan yang ciptakan juga. Pohon durian musimnya kapan, pohon markisa musimnya kapan, pohon manggis musimnya kapan, pohon mangga musimnya kapan berbuahnya. Tahu. Mana? Bahkan petani-petani yang menanam pohon musiman itu tahu. Oh, bulan 12 nanti musim pohon durian. Nah, Yesus datang merasa lapar dengan murid-muridnya, menghampiri pohon itu. Dia lihat pohon itu memang sudah berdaun, tapi memang belum musimnya berbuah. Malahan dikutuk. Kamu baca Kak ayat selanjutnya tadi? Kamu baca nggak ayat selanjutnya? Loh, begini loh, secara logika loh Hendra. Hendra, kamu secara logika aja lah dulu ya. Kamu tahu pohon durian itu musimnya bulan 12. Karena kamu pengen makan buah durian, kau datangilah pohon durian kamu itu bulan 9. Aturannya bulan 12 karena udah musimnya. Pas kamu lihat dia tidak berbuah, kamu tebang. Datanglah tetangga kamu, Hendra, kenapa kamu tebang pohon durian kamu? Saya pengen makan buah bang, tapi dia belum berbuah. Botol kau. Botol kau Hendra. Udah Kamu tahu baca dia nggak ayat musimnya bulan selanjutnya 12. tadi? Kenapa kau Enggak. Kamu baca nggak ayat selanjutnya tadi? Tuhan memberikan pengajaran buat murid-muridnya juga. Ya begitu Yesus ya. berkata, kalau kamu tidak berbuah, kamu akan. Bagaimana mau berbuah Itu kalau dia pengajaran belum juga. musimnya? Paham nggak kamu Hendra? Iya, tapi itu pengajaran Nah, juga buat contoh kalau kamu murid-muridnya. tanam Kalau gini, kamu nggak tanam berbuah, padi. Sebentar, kamu tanam padi. Padi ini bisa dipanen dia 4 bulan dengan 6 bulan. Nah, dia belum 4 bulan, masih 2 bulan udah kau panen. Baru kau pergi ke penggilingan padi. Kau bilang, bang, ini saya mau menggiling padi. Pas dilihat padinya masih muda, belum tua, belum menguning. Kamu bilang, ya karena soalnya beras saya udah habis. Tapi karena dia 4 bulan dia lamanya baru kuning, ya nggak apa-apa lah. 2 bulan aja sih. Kami yang dongok. Tapi gini ya Bunda Nora, yang kalau mengutuk pohon ara sih mending. Kalau mengutuk janda gimana? Ada datanya, nggak boleh menghujat Bang Handi. Kalau saya nggak boleh mengutuk janda, janda harus dikasihan, disayangi. Jangan ini Bang. Termasuk pohon. Pohon itu adalah makhluk hidup juga yang harus kita rawat. Nggak boleh kita kutuk. Itu intinya. Sebentar, aku bacakan ya. Anda kan tadi selalu mengatakan mengutuk itu dosa. Sekarang aku bacakan ayat ini ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pohon itu selain daun-daun saja. Tuhan, kau lapar. Kau tidak akan berbuah lagi. Dan seketika itu juga
keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian tercenganglah murid-murid lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kamu perbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Di sini juga Yesus mau memberi pengajaran buat murid-muridnya. Oh, pelajaran mengutuk ya. Oke, sekarang aku mulai bertanya ya. Ntar dulu belum kelar. Tuhan kok lapar, bro? Sudah, kalau nggak boleh ya sudah, aku nggak. Bro, Tuhan kok lapar? Saya nanya baik-baik nih, satu doang nih sebelum kemudian orang. Tuhan kok lapar? Loh, dia kan menjadi manusia kan? Oh, berarti dia bukan Tuhan waktu itu. Loh, kalau dia bukan manusia nggak mungkin lapar lah. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Loh, bagaimana sih Anda ini? Loh. Kena lagi di sini nih. Kena lagi nih ubun-ubunnya nih. Ngebul lagi nih ubun-ubunnya nih. Saya jelaskan ya. Tuhan bisa saja membuat sesuatu kalau dia mau, ya. Tuhan bisa saja berbuat sesuatu. Pertanyaannya tuh bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa ada Tuhan lapar? Ya dia kan menjadi manusia. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Bukan berarti ketika dia menjadi manusia dia bukan Tuhan. Oh, berarti Tuhan lapar. Berarti Tuhan lapar. Keilahiannya nggak akan pernah hilang. Berarti Tuhan manusia lapar. Oh, secara kedagingan memang dia lapar. Oh, berarti dagingnya bukan Tuhan. Bukan berarti dia lapar keilahiannya hilang. Oh, berarti kalau nabi palsu kalau bukan Paulus siapa bisa menyebutkan nabi-nabi palsu yang lain bisa menyebutkan. Kalau kau bisa menyebutkan aku akui kamu, kalau kamu gak bisa menyebutkan termasuk Paulus lah yang yang menghina-hina Yesus itu termasuk Paulus, nabi palsu lah bagi Yesus, bagi aku. Kau pembohong, udah mana ayatnya? Ayatnya? Kalau ada udah Sandi itu betul. Saya dukung Sandi. Saya dukung Sandi, host. Saya dukung Sandi. Coba jelaskan dulu. Punya ayat dan tidak punya ayat sesuai perkataan. Sesuai perkataan. Banyak nabi-nabi palsu yang Jordan, lu Kristen, Jordan. Lu Kristen, Jordan. Saya Kristen, Bang. Ya silakan berantem sama Sandi. Saya Sandi. percaya Yesus, kalau Yesus itu bangkit, Bang. Yesus bangkit, aku gak nyangkut. Yang saya tanya, Yesus yang cabut nama Yesus itu siapa? Yesus bangkit, aku percaya. Yang cabut nama Yesus itu siapa? Kalau memang Yesus itu Tuhan itu, sedetik pun Yesus gak akan mati. Kalau memang Yesus itu Tuhan, sedetik pun dia gak akan mati. Waktu di Taman Getsemani, Yesus sudah serahkan nyawanya ke Bapaknya. Itu dia berdoa, bukan serahkan nyawa. Berdoa. Serahkan dia, Bang. Ke dalam tanganmu, aku serahkan nyawaku. Iya, silakan. Sorry Bang Jordan, bukan begitu ceritanya Bang. Nah, ini di Kristen di New dulu aku mau hadapi dengan Jordan satu-satu Bang, biar jelas nanti. Jangan salah tebak. Kamu terlalu banyak lah salah Aku dengan Kristen. Teman-teman. Tadi tunggu Bang Sandi. Bang Sandi. Tadi Bang Kristen kenapa protes Bang Jordan? Aku izin turun Os ya. Thank you. Bentar, kenapa protes Jordan? Gary diam dulu. Tuhan kita tuh hidup, Bang. Tuhan kita hidup. Coba jelaskan. Coba jelaskan kenapa Tuhan hidup. Kita mati dan bangkit, Bang. Iya, coba jelaskan. Dicatat oleh sejarah, Bang. Semua sejarah terbukti, Bang. Iya, aku tahu. Sebelum kau menjelaskan, aku udah tahu. Iya kan? Ya. Apalagi yang kita salahkan apa lagi? Sekarang aku nanya kamu balik. Kenapa Yesus dibunuh? Yesus bukan dibunuh, Bang. Salah, Bos. Yesus mati bukan karena dibunuh apa bukan? Yesus mati, dia menjalankan tugas. Kalau bagi aku bukan menjalankan tugas, Bang. Menjalankan tugas dia tuh. Kalau menurut aku bukan menjalankan tugas. Sekarang kamu nyiut dulu, aku menjelaskan. Yesus mati karena banyak orang yang menuhankan Yesus. Maka Yesus itu dicoba. Benarkah Yesus itu Tuhan? Makanya Yesus itu dibunuh. Kalau memang benar Tuhan, maka dia akan terlepas dari kayu salib ini. Kalau dia bukan Tuhan, dia gak akan Kenapa kalian menuhankan Yesus?
Pertanyaan saya, kenapa Yesus itu dituhankan? Yesus bangkit, bos. Udah terbukti loh. Bangkit, bos. Tulis bangkit. Iya. Aku tahu segalanya. Aku tahu segalanya. Yang saya bertanya kamu. Dapat di mana orang bangkit? Jordan, biar aku dengan Sandi dulu. Yang saya lawan yang siapa? Bentar, saya mute dulu semua, bentar, saya mute dulu semua. Biar jangan aku dikeroyok. Sandi, bentar Sandi, jangan dikeroyok teman-teman Kristen. Si Sandi kan Kristen prosetan. Jadi kalian jangan ngeroyok, kasihan Sandi. Ya, jadi prosetan apa Protestan? Prosetan, mau dibilang prosetan nggak apa-apa saya harus menerima. Kalau sekarang kalian berisik aja di sini ribut, kalian sama Kristen ribut. Aku menjelaskan. Sebenarnya Yesus, mereka nggak tahu itu kenapa Yesus dibunuh. Kadang mereka taunya itu Yesus itu dibunuh karena pikul dosa-dosa manusia. Padahal kalau bagi aku Yesus itu dibilang Tuhan, makanya orang-orang itu membunuh Yesus. Apa Yesus itu benar Tuhan apa enggak? Kalau memang Yesus itu benar Tuhan, maka dia bisa melepaskan dirinya dari kayu salib, makanya dia dibunuh. Ternyata Yesus tetap manusia. Kalau ada yang bilang Yesus dibilang Tuhan, itu enggak benar. Penyesat bagi aku. Izin host. Udah jangan minta tolong ke host. Bentar. Jangan minta tolong ke host. Kalian mau ribut aja. Gua nggak bakal pisahin. Ribut. Bang Sandi saya nyambung. Ya, penyesat bagi aku. Gini Bang Sandi. Kenapa hebat. Kenapa? Ayo ribut. Kalian mengatakan Yesus memikul dosa-dosa manusia, tapi aku lihat Yesus pikul kayu salib, bukan dosa. Yesus mati dan bangkit, Bang. Yesus bangkit dan mati. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Yesus dibilang Tuhan. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Perkataanmu gak masuk akal, Jordan. Christian gak masuk akal semuanya. Kau pembohong, mana aku gak akan bohong. Makanya kebanyakan orang yang aku itu Islam. Bukan Islam. Aku Kristen yang mengatakan yang sebenar-benarnya. Pemimpin kalian yang akulah. Jordan, siapa yang mengatakan iblis? Kita hidup dan bangkit. Akui dulu kau pembohong, Jordan. Apa? Sandi. Silakan. Satu-satu. Jangan. Aku ini gak bisa menantang. Tapi kalau banyak gak bangkit, bos. Jordan, saya dulu. Satu-satu lah, Jo. Kalau kita bicara kepercayaan. Jangan satu-satu, mending keroyokan, jangan satu-satu. Nah, silakan keroyokan. Nah, sekarang kalau kalian keroyokan, aku tanya. Yesus itu Tuhan apa bukan? Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Silakan jawab. Siapa? Kalau aku dikeroyok, Yesus itu Tuhan apa bukan? Dia mati dan bangkit naik ke surga. Mati dan bangkit itu atas kuasa, bukan Yesus itu Tuhan. Bagi aku. Bukti sejarah, bos. Bukti sejarah gimana? Skala penangkapan kalian itu salah jaluran. Bagi aku Alkitab terbukti, bos. Terbukti. Coba sebutkan apa yang dikatakan Alkitab itu benar, tapi kalian salah mengartikan apa isi Alkitab. Jangan lari ke Alkitab, Bang. Mau lari kemana? Mau kemanapun orang yang mengatakan kebenaran tetap benar. Silakan. Coba tanya aku apa yang kau ingin kau tanyakan. Kak, kita bicara iman. Iya, silakan. Mau iman kah, mau setan kah, mau hantu kah, silakan. Orang yang paling cerdas di dunia kok dilawan ini. Silakan. Paling cerdas. Siapa yang paling cerdas? Silakan. Jangan dipisah sampai ada yang berdarah-darah. Jangan dipisah. Ya. Busuk saja nantang saya. Berarti kita sama-sama Islam gitu. Pendapat saya dan pendapat kamu sama. Aku bukan Islam, Bang. Aku gitu. Cuma penyampaian aja. Aku dulu. Nah, silakan. Oke, Sandi. Jordan, aku dulu. Saya ketawa lah. Silakan. Jelaskan. Jordan, aku dulu, Jordan.
Siap. Sandi. Ya. Halo Sandi. Apakah engkau akui bahwa engkau adalah seorang pembohong? Tidak. Kenapa kalau kau bukan pembohong, kenapa kau tidak mau tepati kata-katamu? Kata-kata apa yang salah bagi aku? Kau bilang kau mau menunjukkan ayat bahwa Yesus berkata bahwa Paulus adalah penyesat. Benar. Mana ayatnya dari tunggu? Ada ayat atau tidak ada ayat? Sebab aku aslinya kalau ada ayat tidak ada ayat. Aku setahunya aku itu bahwa itu siapa lagi yang Yesus katakan nabi-nabi palsu kalau bukan Paulus. Paulus sama Yesus nggak cocok karena Paulus itu siapa? Penyesat, Paulus penyesat. Paling bodoh. Penyesat, Paulus penyesat. Jangan kau bela yang sesat, kau jadikan benar. Aku ajarkan kalian itu biar jalan yang benar. Paulus orang palsu, nabi palsu kalau si Paulus. Paulus nabi palsu. Dipakai oleh Tuhan, bos. Paulus nabi palsu bagi aku. Paulus adalah pengkhianatan bagi Yesus. Paulus adalah ini berdasar loh. Paulus dipakai oleh Tuhan. Bang Sandi ini. Paulus adalah palsu, nabi palsu. Paulus adalah yang menyesatkan Yesus adalah Paulus. Paulus yang menyesatkan Yesus. Paulus yang menyalahkan Yesus. Paulus apapun Paulus tetap nabi palsu. Paulus adalah Paulus pembohong. Pegang beribu orang pun yang melawan kebenaran nggak akan jatuh. Saya bicara dulu Pak Sandi, saya bicara sedikit aja. Sedikit. Bang Sandi, saya mute dulu. Oh, Kristen mana dulu? Kristen mana dulu nih? Saya. Oh, Jordan. Bang Kristen. Aduh. Kita bukan Paulus Bang, kita bicara Tuhan. Yesus itu. Gak ada Paulus dalam kita. Paulus mengatakan Yesus dan Tuhan. Sekarang aku nanya lagi, Yesus itu Tuhan apa bukan? Kau mengungkit lagi yang satu itu. Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan dari mana? Coba jelaskan kenapa Yesus dibilang Tuhan. Coba jelaskan. Astaga, baca bos. Akulah jalan kebenaran dan hidup, bos. Aku Oten, kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku yang memimpin kalian. Akulah penerus kalian. Akulah yang dikatakan. Akulah dari segala. Akulah yang menyampaikan kebenaran pada kalian. Tapi kalian tidak percaya. Kalian tidak tahu. Yang menceritakan apa sampah di hadapan dan di wajah kita yang menentukan orang lain bukan. Nabi kita harus mati bos, mati. Coba dengerin dia. Kita punya Tuhan, bangkit naik ke surga bos. Itu Tuhan Yesus bos. Jordan, lu lama-lama aku tengking juga Jordan. Kenapa? Ribut lagi sama Jordan, Christian. Yesus mati. Kau mengatakan Yesus itu mati. Aku tidak sangka bahwa Yesus itu mati. Yesus mati dan bangkit ketiga harinya menaik ke surga. Aku tidak nyangka. Yang aku sangka siapa? Kalian menyebut Yesus itu Tuhan. Kenapa? Siapa? Siapa yang menyebut nyawa Yesus? Siapa yang menyebut nyawa Yesus? Ya, aku tahu Tuhan kita Yesus itu bangkit. Siapa yang menyebut nyawa Yesus itu? Bisa dijelaskan? Secara terbukti bang. Baca Bang Christian dulu, Christian dulu yang ngejelasin dong. Gantian, kasihan dia ngomong. Bisa dijelaskan siapa yang menyebut nyawa Yesus? Bang Christian itu signalnya jelek. Siapa ya, yang tapi dia menyebut? mau ngomong dia, kasihan dia sampai marah ke Bang Jordan. Sebelum Yesus disalibkan. Dipotong lagi.
Ya Bapak. Yesus bukan pikul dosa-dosa manusia karena Yesus dianggap Tuhan. Maka Yesus itu yang dianggap Tuhan. Mereka mencari ketuhanannya itu, maka mereka bunuh Yesus itu. Apa benarkah Yesus itu Tuhan? Maka Yesus itu dibunuh. Makanya Yesus buktinya, terbuktinya Yesus bukan Tuhan. Yang mendukung Yordan ketik B, silakan di YouTube juga. Yesus bukan Tuhan. Ternyata waktu di kayu salib Yesus bukan Tuhan. Percaya nggak? Dia mati dan bangkit. Sejarah mencatat itu. Sandi, apa tuh? Silakan. Sandi, Handi. Sejarah mencatat bahwa Tuhan kita mati. Saya dukung Bang Jordan. Ayo Bang Jordan. Pertahankan. Enggak. Sejarah mencatat, Bos. Sandi, Yesus itu mikul dosa apa mikul salib? Yang aku lihat dia mikul salib, Bang. Mikul dosa itu. Enggak. Ntar dulu, aduh. Hos. Stop. Aku mau nanya sama yang gimana? Aku mau jawab siapa ini? Memikul salib kalau. Sandi, kamu diam dulu. Saya jelaskan. Sandi. Ya ampun. Darahku ini Jordan. Kita jalankan perintah Tuhan semua. Ketawa Sandi, ketawa apa? Ketawa lagi kita semua. Ya, oke. Kita ikuti keinginan Tuhan. Ya oke, mau Yesus mau Tuhan kan terserah dari kalian aja. Aku Kristen Protestan yang sudah pernah dibaptis. Aku udah dibaptis di kepala saya ini udah mandi air baptis. Silakan. Aku mengatakan ini bukan protes yang nggak benar. Aku meroteskan untuk kalian untuk menunjukkan jalan kebenaran. Biar mereka itu kalian itu tahu jalan yang mana yang benar dan mana yang sesat. Aku muncul untuk menunjuk benar. Benar dibaptis. Benar. Berarti bodoh dong lu. Aku tidak akan bodoh. Apa arti baptis dari Kristen? Gak usah kata-katakan itu, cuma kau tahu apa yang kau ucapkan. Kau tahu apa yang kau ucapkan. Sekarang aku nanya dulu, kalau kau tahu jawabanku itu, aku percaya walaupun kau gak mengungkap apa-apapun, aku tahu. Sekarang aku nanya, apa? Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhannya dari mana? Tuhan dari mana? Iya. Yesus itu mati dan bangkit, Bos. Itu kan yang dibilang Tuhan. Dan dia bikin mujizat. Tuhan Bos. bisa mencabut Tuhan bos. Gitu. Orang mati dia bisa bangkitkan, Bos. Kenapa bos, kau bilang Yesus itu dibilang Tuhan? Mata Yohanes, Bos. Kau Yohanes itu benar, gak ada yang salah. Kau yang salah bodoh. Kau salah mengartikan itu. Kau salah mengartikan. Salah mengartikan, Bos. Salah mengerti. Kalau kau benar gak salah mengartikan, coba jelaskan biar kami dengar semua. Aku nyerah kalau kamu benar menjelaskan itu. Coba jelaskan. Yohanes, apa isi? Kata Yohanes. Iya. Coba. Ya. Pernah baca Yohanes. Coba. Firman. Silakan. Bukankah Yesus bersama dengan firman Allah? Yesus itu firman yang hidup. Yesus bukan firman dan hidup. Yesus bersama firman Allah. Kenapa dia bersama firman Allah? Yesus itu menyampaikan firman Allah. Bukan Yesus adalah Tuhan. Bukan. Dia penerima firman. Penerima firman. Tahu nggak? Penerima firman apa enggak? Dia jalankan semua, Bos, sampai dia mati di kayu. Dia jalankan firman. Kamu gak bisa melawan Yesus. Firman Allah Bapa yang dari surga. Yesus setelah Yesus menyampaikan kepada umatnya manusia, maka Yesus berkata, jika kamu Yesus adalah Tuhan mengenal itu sendiri. Bapa saya yang di surga. Itulah yang membedakan dia dan Isa Masih. Isa Masih itu jadi Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan terbukti oleh Allah.
Kalianlah firman yang menjadi manusia. Ya. Itu yang bedakan dia Isa Al-Masih itu sampah buatan Muhammad yang diambil dari Injil. Aku menyampaikan kebenaran. Bawa ke Islam, lu dibawa aja lu. Gagap. Aku menyampaikan kebenaran. Aku nggak ada satupun yang aku yang mati dan bangkit naik ke surga, atau kita bicara siapa? Yang mati dan bangkit adalah Yesus. Yang cabut nyawa Yesus adalah Tuhan Allah. Naik ke surga kan? Naik ke surga karena Allah. Nah, bukan Yesus. Siapa? Yang aku persalahkan kenapa Yesus itu dibilang Allah? Loh, kenapa Yesus? Waktu sebelum kuasa itu yang bekerja, bukan Yesus. Jadi Allah nggak ada inilah persoalan bagi tetangga kita ini yang nggak beres kita. Justru lu yang nggak beres, bos. Kita bicara gini, kita bicara orang yang naik ke surga, bos. Kalian bicara orang yang mana? Aku tahu naik Yesus yang naik ke surga. Oh, aku itu. Coba jelaskan. Lu aku itu dong. Lu aku itu. Aku akui. Sekarang yang sekarang yang aku tanya sekarang. Aku akui. Sekarang yang aku nanya, Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu Tuhan apa bukan? Kalau dia bukan Tuhan, dia pergi ke surga, bos. Masa Tuhan? Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia Tuhan, gak mungkin dia mati di kayu salib. Mereka cari Yesus itu yang dibilang Tuhan, maka dia dibunuh. Apa benar-benar Yesus itu Tuhan? Kalau dibunuh pasti dia bisa bangkit dari segala-galanya. Makanya Yesus itu dibunuh di kayu salib, gak bisa berbuat apa. Kan ada tentara Romawi, buktikan kalau kau benar-benar Tuhan, saksikan dan buktikan. Tapi Yesus tidak buktikan. Kenapa tidak membuktikan? Karena Yesus itu manusia. Manusia bagi aku. Yesus manusia, bos. Yesus manusia dan mati, bos. Dia mati. Manusia dan mati dan bangkit, bos. Itu Tuhan namanya. Bangkit siapa? Dia bangkit siapa yang cabut nyawanya? Aku dulu. Siapa yang cabut? Aku dulu. Kalau Sanita, Jordan. Di dalam tanganmu keserahkan Jordan, boleh dia dulu nggak? Dalam tangan siapa diserahkan nyawanya? Dalam tangan siapa diserahkan nyawanya? Bapaknya. Masa Yesus itu serahkan? Yesus itu dibilang Tuhan. Masa Tuhan dalam Tuhan menyerahkan nyawa? Enggak bodoh apa gimana itu? Jordan, badi yang dulu mana? Kita dulu mau bicara dengan dia. Jordan. Oke. Lanjut, bos. Kita dulu. Oke. Kebenaran 1000 pun lawan 1 nggak akan mapan. Oke, Sandi siap Sandi. Siap. Silakan. Oke. Kamu bilang kamu kebenaran.